Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan yang Ustadz banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz akan menyampaikan pembelajaran kembali tentang matematika, yaitu tentang penjumlahan dengan cara mendatar dan bersusun pendek ya. Itu anak-anakku semuanya, silahkan diperhatikan baik-baik penjelasan dari Ustadz agar kalian bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan dan nanti bisa mengerjakan tugas dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dengan cara mendatar dan bersusun pendek ya. Kemarin kalau sudah Ustadz terangkan bagaimana cara penjumlahan dengan bersusun atau bersusun panjang ya, atau dengan cara yang panjang memisahkan antara puluhan, ratusan, ribuan dan satuan ya. Oke, pada kesempatan ini Ustadz akan menjelaskan langkah penjumlahan dengan mendatar ya. Langkah penjumlahan mendatar yang pertama yang harus kalian lakukan, tulis bilangan secara mendatar. Mendatar berarti ke samping kiri sampai ke kanan, bukan ke bawah ya. Kalau ke bawah itu adalah teknik dengan cara bersusun. Nah ini ya, tulis bilangan secara mendatar. Jumlahkan dari bilangan yang bernilai satuan atau dari belakang. Nah, jadi caranya kalian harus menjumlahkannya itu dari yang bernilai apa? Bernilai satuan ya, atau dari belakang. Tidak boleh memulai dari yang depan ya. Tulis hasilnya sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, jadi kalau satuan dijumlahkan dengan satuan, maka tulis kencengnya atau lurusnya dengan nilai yang bernilai satuan ya. Puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan ya. Itu adalah langkah penjumlahan dengan mendatar ya. Contohnya akan Ustadz berikan sebuah contoh. Yang pertama, 1245 dijumlahkan dengan 2452. Berapakah hasilnya? Kita susun dengan cara mendatar. 1245 dijumlahkan dengan 2452. Ingat, jumlahkan yang bernilai satuan terlebih dahulu. Mana yang bernilai satuan? Yang bernilai satuan adalah yang belakang. Jadi 5 ditambah 2. 5 ditambah 2 berapa? 5 ditambah 2 adalah hasilnya 7. Setelah satuan, maka yang dijumlahkan adalah puluhan. Puluhannya 4 dan 4 dan 5. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Setelah puluhan, maka yang dijumlahkan adalah ratusan ya. Ratusannya adalah 2 dan 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Setelah ratusan, yang dijumlahkan adalah ribuan. Ribuannya yaitu 1 dan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3697. Nah, ini lebih simpel ya. Kalau hasilnya sudah diketahui kayak gini, tinggal menulis saja 3697. Jadi 3697. Oke, Ustadz akan memberikan contoh yang menyimpan ya, yang menyimpan. Coba 2485 ditambah 4243. Kita susun secara mendatar. 2485
ditambahkan dengan 4243. Nah, coba kita jumlahkan yang bernilai satuan terlebih dahulu. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Terus 8 ditambah 4 sama dengan berapa? 8 ditambah 4 sama dengan 12, ya. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Sedangkan 2 ditambah 4 sama dengan 6 juga, ya. Maka kalau ada yang hasilnya lebih dari satuan atau bisa dikatakan puluhan, ya. Kalau hasilnya puluhan, maka kita akan dengan cara menyimpan atau kita tambahkan yang berada di depannya, ya. Kalau ini yang bernilai puluhan itu berada di nilai tempat puluhan, maka kita tambahkan yang bernilai puluhan, ya, yang bernilai puluhan ini ke angka yang bernilai ratusan. Jadi hasilnya adalah 6 ditambah dengan 6 ditambah 1, karena 1 ini mewakili yang puluhan. Nah, ditambah 2 ditambah 8 sama dengan 6000 ditambah 700 ditambah 20, ya. Hasilnya adalah 6728, ya. Sampai di sini paham, ya, cara yang mendatar, yang tidak menyimpan dan yang menyimpan. Nah, itu, ya. Oke, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan kembali dengan cara bersusun pendek. Nah, ini lebih sudah pasti kalian sudah tahu, ya. Yang belum tahu silahkan simak baik-baik penjelasannya, ya. Tulis bilangan dengan bersusun ke bawah. Nah, bersusun itu ke bawah. Terus jumlahkan dari bilangan yang bernilai satuan atau dari belakang. Nah, sama tadi. Tulis hasilnya sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, jika hasil penjumlahannya ada yang menyimpan atau bernilai puluhan, tulis bilangan puluhan pada nilai tempat yang ada di depannya. Nah, jadi kalau hasil penjumlahannya itu nilainya puluhan, maka kita harus menyimpannya atau tulis di atas yang ada di depannya. Kita langsung ke contohnya, ya, biar tidak bingung. Contoh yang pertama tadi bilangannya sama, ya. 1245 ditambah 2452. Kita susun secara bersusun ke bawah, ya. Kita jumlahkan dari yang paling belakang atau yang bernilai satuan. 5 ditambah 2 7, 4 ditambah 5 9, 2 ditambah 4 6, dan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3697. Nah, ini kalau tidak ada yang menyimpan. Kalau menyimpan seperti contoh yang kedua tadi, 2485 ditambah 4243. Coba kita susun secara mendatar, secara bersusun ke bawah, ya. 2485 ditambah 4243. Kita jumlahkan dari yang bernilai satuan. 5 ditambah 3 8, ya. 4 ditambah 8 atau 8 ditambah 4 sama dengan 12, ya. Kita tulis angka yang bernilai satuan saja. Sedangkan yang bernilai puluhan kita tulis yang ada di depan kita, yang ada di depan bilangan itu. Jadi kalau bilangannya 8 dan 4, yang kita tulis ada yang bernilai hijau atau berwarna hijau ini, ya. Berarti 4 ditambah 8 12, kita tulis angka 2-nya saja, yang satu kita tulis di depannya. 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7, ya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6728, ya. Sampai sini paham, ya, anak-anakku semuanya? Kalau sudah paham, silakan anak-anakku semuanya ditulis di buku catatan kalian, dan nanti tugasnya adalah ini.
Tugasnya adalah mengerjakan 4 soal ini dengan cara mendatar dan dengan cara bersusun pendek ya. Yang nomor 1 dan 2 itu dengan cara mendatar, yang nomor 3 dan 4 dengan cara bersusun pendek ya. Silakan anak-anakku dikerjakan dengan baik. Apabila nanti ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.